yang memberatkan hisabnya seorang laki-laki adalah perempuan suaminya, istrinya. Sehingga ketika suamimu sedang tidur, pandanglah wajahnya, pandanglah kulitnya, pandanglah kakinya. Yang dulu putih mungkin sekarang sudah menghitam, yang dulu kencang mungkin sekarang sudah mencirut. Ini membuatkan kepanasan, udanan, akimandan batuk, akimandan flu, tetep mangkat boleh duit musapa ngurikane musapa man mulane wong lanang biasane lebih tua dari sing wadon pandangane, umure kadang genom tapi ketone wis tuwa mergo kepanasan, mergo udanan. Tinggane kabeh kayu wis tepo, wis bosok. Niki sehingga Kanjeng Nabi jangan kau beratkan, jangan kau beri beban yang berat pada suamimu. Jangan terlalu berat memberi beban pada suami. Sing ora kuat aja dikuat-kuat, nak sing ora bisa aja bisa-bisa, nah sing ora anak aja jero kudu di anak. Masya Allah. Yang dinamakan syukur adalah asyukru mafil, ya, bersyukur dengan apa yang ada pada genggaman kita. Ini ngoten, kadang menungso mau lupa bersyukur. Senengnya bersyukur baik kalau sesuatu yang belum dikabulkan, belum dikasih oleh Allah. Tapi lupa bersyukur dengan apa yang sudah ada di sampingnya. Ini ngoten. Iya, krono jero iki urung diwehi gendel, krono jero iki urung diwehi gendel. Lupa bersyukur akan sesuatu nikmat yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai kita harus bersyukur. Memang sudut pandang orang itu berbeda. Contoh, ketika kita memandang lautan, ada seorang anak kecil berserta ibunya, sandalnya terbawa oleh ombak ke tengah laut. Ini pemikirannya, wah, ternyata laut mencuri, terus jukut sandal. Ketika ada orang tenggelam, saudaranya tenggelam di lautan, pemikirannya juga naik. Wah, ternyata laut ini pembunuh karena membunuh saudara. Ketika ada seorang nelayan pulang dari lautan, menepi ke pantai, dia membawa ikan yang sangat banyak. Dia berpikir, wah, ternyata lautan penuh berkah. Jadi beda sudut pandangnya Allah. Sehingga kita tidak boleh, kaya wong bejo, kaya wong sengsara, tidak boleh. Karena bahagia itu dalam hati kita orang ngerti. Sing ketone guyu jane nangis, sing ketone biasa jane iso guyu uripe tentrem. Ngene mboten, sehingga kalimat wang sinawang iki tetap berlaku sampai hari kiamat. Ada seorang petani, tak cerita. Ada seorang petani, dia mempunyai seekor kuda yang sangat cantik, cantik, putih cantik kudanya. Sehingga suatu saat ditawar oleh seorang pedagang yang sangat kaya raya. Garek dituku 300 juta. Orang oleh. Sehingga tetangga-tetangganya ngomong, wah, goblok temen sih. Sial temen nasibnya kok goblok temen. Kok gak dituku 300 kawrawul? Ora oleh. Apalnya namanya. Terus akhirnya ngesuke jalannya hilang. Langsung ngomong tanggane ngomong, sial temen nasibnya kok ini dengan 300 orang oleh masih jalannya hilang. Suatu saat gang semiku jalannya balik gawat jalan 5. Jalannya petani siji balik gawat jalan 5 kanca-kancane tekan hutan. Tanggane ngomong maning, bojo temenku hebat nasibnya jan apik banget nasibnya kok. Jalan sing ilang dobole gawat jalan 5. Iki gawat jalan 5. Lha sehingga esoke anake latihan jalan undang jalan. Karo jalan sing 5 kuwi dongo karo ditunggangi. Anake gigal sikile tugel, barunge tugel. Poka nasibnya adalah temen. Jarane gigale anakmu sikile dan dilalah anak sikil anak iku mari ana pengumuman dari pemerintah kon kudu melu perang
Krono musuh telah datang. Pokok anak wong tuwa kabeh melu perang. Lah, krono iki sikila dilarang tugel mari sehingga pemerintah membolehkan tidak harus berangkat konang mambae. Lho tanggane pada tekan ngono karo nangis. Walah apa bujut teman sampean. Si petani ini meneng baik dari awal denyek belum denyek meneng baik. Akhirnya tanggane tekan ngono walah apa sampean bujut teman dan apa sih? Dilalah ya anaknya sampean tinggal tekan sarang sikile tugel sehingga ora mangkat perang. Anakku mangkat perang mati kabeh. Sehingga artinya apa? Kita tidak boleh langsung memvonis seseorang upaya seneng banget ketone loh pakai ketone pas sengsara belum tentu lah karena wong bang sinaman. Saya contohkan lagi ya. Ketika ada suami istri saya terangkan kemarin sedang santai sarapan pagi berdua melihat keluar jendela, di sana ada tetangga yang sedang menjemur pakaian cucian. Istrinya ngomong sama suami, mas tanggane dhewe ora enjoh ngumbahi apa ya apa sih? Lho kae kotor banget lambine, sarunge gin ketok kotor. Ora tau latihan ngumbahi. Besoknya seperti itu lagi. Iya kae gedurung belajar ngumbahi gin ketok kotor. Hari ketiganya mereka sedang sarapan, istrinya ngomong, mas kayaknya latihan ngumbahi. Dan apa sih? Lho kae lambine ketok bersih, sarunge padha ketok bersih. Iya Bu. Tadi pagi saya mencoba bangun lebih gasik. Tak lapi jendelane awake dhewe. Jendelane rumah kita tak lapi kabeh nganti resik. Ternyata utuh klambine sing kotor, utuh klambine tanggane sing kotor. Ternyata jendelane omahe dhewek sing ora tau lapi. Artinya apa? Ketika semua orang jelek menurut jenengan, bisa saja orang itu baik-baik tapi hati jenengan sing elek. Pada hakikatnya kita semua ini pendosa. Pak Bu, semua kita ini pendosa. Cuman kita memilih dosa yang berbeda. Tak ulangi lagi, kita ini pendosa. Cuman kita memilih dosa yang berbeda. Dosa yang saya lakukan sama tidak lakukan, tapi dosa yang sampai lakukan saya juga tidak melakukan. Semuanya berlaku untuk semuanya. Di dunia ini semua pendosa, cuman kita memilih dosa yang berbeda. Iya. Ono ketone sing klamben ora tau jilbaban, budele metu, katokane sedhuwur dengkur, tapi apik karo tanggane seneng sedekah, ora tau ngomong nawang li. Iya. Yen ngoten udungane rapet tambah jipet, waduh. Jilbabe kangsar tekan aspalan dan lain sebagainya, bandane anjune romo, salate temenanan, duhane tahajud jamaah, umpamane. Tapi senenge ngomongnya alane wong. Iya. Nah ini banyak. Gimana boten? Artinya apa? Kita pendosa semua, cuman dosa yang kita pilih berbeda. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan falatu satu ampusakum wa a'lamu bimane takut. Jangan engkau menganggap dirimu paling suci, paling bersih, karena tingkatan seseorang, tingkatan takwa seseorang hanya Allah yang Maha tahu. Ketika kehidupan kita, kematian adalah menjadi tujuan, insya Allah kita hidup akan sampai. Tapi ketika kehidupan ini adalah tujuan itu sendiri, kita akan susah. Sehingga bayangannya urip garap 1000 tahun you know boten? Sertifikat terbuat dari kertas. Saya ngajinya seperti ini, alon dengan cerita muhadharah qayyimah, cerita-cerita yang membangun. Mudah-mudahan dan cerita tersebut nambah iman taqwa kualitasnya dan bersyukurnya kita semua. Karena kita bisa duduk di sini pun itu atas pertolongan Allah. Sehingga la haula wala quwata illa billah. Artinya apa coba? La haula ora ono daya sumingkir saking lakoni maksiat iku mujud. Tidak ada daya upaya menghindar dari maksiat iku mujud. Wala quwata dan tidak ada kekuatan melakukan ibadah itu mujud
illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya apa? Ketika jenengan sedang melakukan dosa, yang tidak melakukan dosa nggak boleh ngomong upaya nggak boleh. Karena ketika sampean sedang tidak melakukan dosa, berarti sampean akan boleh diturungi Gusti Allah kon ora lakoni dosa. Artinya seperti itu. Begitu juga ketika sampean lakoni ibadah jamaah dan lain sebagainya, juga nggak bisa sombong. Nggak boleh pulang dari jamaah orang sing ora jamaah wong ora tau jamaah. Iki menurut Abu Hamid Muhammad atau Al-Ghazali, ganjaran jamaah langsung wassalam enggak. Artinya apa? Sekecil debu pun nggak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Iki. Ketika kalau kalian iso nglakoni ibadah ngeten iki, juga nggak boleh sombong. Karena kalau tidak mendapatkan kekuatan dari Allah, kita tidak bisa duduk di sini, Pak. Dan sedetik yang akan datang kita nggak tahu. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang kafir pun, kita nggak boleh merasa lebih suci. Yunsewu, ketika kita bertemu dengan orang kafir sekalian, non muslim sekalian, kita nggak boleh merasa lebih suci. Karena apa ya Allah Gusti? Wong kayak siki kafir bisa penek oleh hidayah kersane Gusti Allah esok masuk Islam tetap ibadah. Lah pusing Islam, apakah bisa mempertahankan Islam dan imanku sampai sakaratul maut menjemput? Ini nomboran luar biasa. Menurut Al-Bustami sana, bahkan dengan seekor anjing pun kita tidak boleh merasa lebih suci, padahal anjing itu genah. Abu Yazid Al-Bustami saya lupa. Anjing genah najis moko. Kalau asu sing najis moko atau najis berat saja tidak boleh ngerasa luwih suci. Apa maning podo menungsane, podo islame, podo Tuhane Allah, podo nabine Muhammad. Lho kok ngerasa luwih suci? Niki mboten angsan pala dosaku wa a'lamu bimane. Ketika kematian adalah menjadi tujuan hidup, insya Allah pulau kali panjang. Tapi ketika kehidupan menjadi tujuan itu sendiri, maka pulau kali panjang orang bakal anak tenang. Sertifikat kertas, duit cepitir kertas, terus apa meneh? Buku nikah kertas, langsung surat janda, surat duda kertas kabeh. Ada satu surat yang kita tidak bisa melihatnya, surat kematian kita sendiri. Masalah wong sehat tiga langsung mati ketika Allah berkehendak sakit. Makanya orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Dan orang yang paling bodoh adalah orang yang sadar bahwa kematian itu akan datang tapi tidak pernah mencari sangu kematian. Sehingga kematian bukan kematian itu yang ditakuti. Bukan kematian itu sendiri yang ditakuti. Yang ditakuti adalah ma ba'dal maut. Sesuatu yang terjadi setelah kematian. Mati ini setelah kematian ini kepriwe. Bukan matinya itu sendiri, tapi ma ba'dal maut. Sehingga bagaimana Nabi Ibrahim ketika mau meninggal, Jawa tengku putrane mata buduna mimbati. Hei anak-anakku, aku mati. Apa yang akan kau sembah setelah aku mati? Seorang nabi khawatir bukan ditinggal mati ramane anaknya padha nyembah Gusti. Sangat naif, sangat tidak masuk akal. Ketika kula kalih panjang udu nabi, udu kiai, udu bunyai, kok ora khawatir karo nasibean anak-anak dijor klop. Lah mumben bocah gedhe ngerti derek ndi sing bener, ndi sing ora bener. Wis gede ngerti ndi sing bener, ndi sing ora bener. Tapi sing dilakoni sing ora bener. Wis direwangi cerewet urung karuan, apa maning dijor lapor. Karena anak adalah amanah. Titipane jeneng. Nah, mulane selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Mudah-mudahan kula kalih panjenengan sedaya paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah.
anak putu ingkang sholih ingkang sholihah, selamat mulya lahir batin dunya akhirat, paring rezeki ingkang gampil ingkang halal ingkang berkah. Nah wonten ingkang saged mudah-mudahan diangkat penyakit dengan Gusti Allah. Nah wonten ingkang gadah permasalahan persoalan muga-muga diangkat oleh Allah pirang-pirang ya Gusti Allah. Muga-muga menawi wonten ingkang kekiran ekonomi diparingi lancar kalih Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'affi'u wa yukafi masidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultani. Rabbi yassir wa la tu'assir alaina ya karim yassir lana umurana umurat dunya wal akhirah. Allahumma ya ghani ya hamid ya muqti ya mu'in ya fa'alu bima yurid rahimu ya wadud ahlina fi halalika haramik bi ta'atika masyiatika wa bi fadlika ansiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama lil muttaqina imama lil muttaqina imama. Rabbi hab linas sholihin Rabbi hab linas sholihin Rabbi hab linas sholihin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qasidah min Allah fi asraril Fatihah. Wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi